tentang kiprah salah kaprah dari ustazah dadakan namanya Annisa Pohan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari ini banyak sekali berseliweran di media sosial, di media mainstream juga online tentang kiprah salah kaprah dari ustazah dadakan namanya Annisa Pohan. Ini sok menjadi ustazah tapi nggak cukup bekalnya. Ceritanya begini, Annisa Pohan ini ya kita tahulah seperti apa ya kelakuannya lah. Ini istri dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, Annisa ini mencuit di Twitter mengutip ayat suci Al-Quran Al-Baqarah. Anehnya yang mengatakan Al-Baqarah itu 291 ayat gitu. Itu lucu gitu loh. Padahal kenyataannya ayat Al-Baqarah itu hanya 286. Terus 5 ayat tambahan itu dari mana Annisa Pohan? Ini kan konyol ini. Seorang menantu mantan presiden membuat narasi di publik dengan konyol dan mempermalukan diri sendiri. Annisa Pohan sedang memamerkan kebodohan. Karena apa? Dasarnya arogansi, ingin pamer. Ya. Ingin pamer tapi akhirnya terjerumuskan oleh kesombongan diri sendiri. Mengutip ayat secara salah dan ngawur. Ini bahaya orang-orang ini. Kenapa? Saya nggak tahu ini. Siapa gurunya Annisa Pohan, mengutip dari mana sehingga dia bisa menistakan ayat suci Al-Quran dengan menambahi ayat versinya sendiri, saya tidak tahu. Saya membayangkan ini, kalau yang dilakukan oleh Annisa Pohan ini adalah orang non-muslim, apa yang terjadi? Orang akan rame-rame mengutuk ini ada penistaan agama. Sekarang dilakukan oleh Annisa Pohan. Bagi saya sama, Annisa juga sudah menista agama. Real, karena apa? Mengotak-atik ayat suci Al-Quran di ruang publik. Ini bahaya, sama, lebih parah bahkan. Kalau dibiarkan, dia akan merajalela ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran, kemudian diolah-olah, dimanipulasi oleh kepentingan mereka sendiri. Tapi lepas daripada itu, mungkin Annisa tidak sejauh itu. Tapi saya katakan ini adalah eksibisi kebodohan dari seorang Annisa Pohan. Karena apa? Sombong dia. Mau pamer dia. Akhirnya jelomprong. Saya tidak tahu apakah tweetannya sudah dihapus atau tidak. Yang jelas screenshotnya sudah beredar ke seluruh penjuru dunia. Dan ini mempermalukan keluarga Cikeas, klan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini hasilnya. Hasilnya kalau orang sombong dan pamer. Saya selalu katakan, Tuhan itu benci dengan orang sombong. Tapi saya yakin Tuhan jauh lebih membenci orang bodoh yang sombong dan pamer seperti Annisa Pohan. Sahabat Indonesia, apa yang dilakukan Annisa Pohan ini pembelajaran buat kita untuk hati-hati mengutip ayat-ayat dalam kitab suci apapun. Jangan sok moralis menggurui warga net atau masyarakat Indonesia.
Yang paling penting kita bisa menjalani agama kita dengan humble, dengan rendah hati. Tidak perlu pamer ke media sosial. Akhirnya seperti Annisa Pohan ini, mau pamer, mau sok-sok jago, sok pinter, tapi keblinger. Salah pula. Ini mempermalukan orang Islam, mempermalukan keluarga Cikeas. Tapi saya mohon maaf nih, harus saya katakan, saya jujur, saya bahagia ini. Karena apa? Saya udah muak dengan pamer kesombongan yang sering dilakukan oleh Annisa Pohan. Kali ini kena batunya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat Annisa Pohan dan siapapun orang yang sering pamer ayat-ayat di media sosial. Yang paling penting itu adalah jalani agamamu dengan rendah hati. Kita bertakwa kepada Tuhan, tapi kita juga memuliakan ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Menghormati, respek, apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun sukunya. Itu lebih penting. Daripada pamer ayat-ayat di media sosial, tapi akhirnya terjungkal seperti Annisa Pohan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang putri mahkota dari Cikeas yang kena batunya karena ingin berselancar di media sosial, tapi akhirnya terjungkal karena kebodohan yang dilakukan. Ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat Annisa Pohan dan yang lain agar berhati-hati berselancar di media sosial. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang Annisa Pohan. Mudah-mudahan ini didengar oleh yang bersangkutan dan menjadi bahan introspeksi. Nggak boleh marah ya Annisa, ya, karena kamu dan keluargamu, suamimu sering juga mengkritisi orang lain. Kali ini giliran saya, rakyat jelata, mengkritisi Anda. Tidak boleh baperan. Ya. Kita fair-fair saja. Kalau kamu salah, akuin salah, minta maaf, itu jauh lebih baik daripada kamu membela diri. Dan ini dayang-dayang atau mungkin hulu balang ini kan suka rame. Saya tidak tahu nih, apalagi pembelaannya untuk Annisa, saya tunggu. Tapi kalau hulu balang dan dayang-dayang membela diri, nah ini adalah pamer kebodohan berjamaah. Kita tunggu saja. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Tetap saya memberikan ajakan kepada kita semua, mari kita menjalani protokol kesehatan dengan ketat. COVID-19 khususnya varian Delta masih ada sekitar kita. Salah satu caranya tetap memakai masker. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih, salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.